Hindra Adi, silahkan Pak Hindra Adi. Ya, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra dari Batam ya. Ini menarik sekali tadi pengalaman dari acara dari ini juga. Yang ingin saya tanyakan tadi pengalaman Mas Denny terkait mencari pembanding itu bisa diceritakan lebih lanjut ya. Misalkan saya ada pikiran kita ingin membuat semacam untuk belajar suatu software ya yang terkait dengan riset kita. Sedangkan untuk mencari pembanding itu kita mungkin software itu unik gitu, cuma dia aja ya, agak kesulitan. Kira-kira ada saran atau pengalaman Mas Denny bagaimana? Mungkin itu yang ingin saya tanyakan. Baik, makasih Mas Hendra atas pertanyaannya. Tentu saja nanti kalau seandainya dianggap tidak ada pembanding, kayak misalkan seperti tempatnya Mas Haryo ya di Elis CERN, saya rasa tidak ada lagi ya, cuma satu ya Mas Haryo ya, yang seperti itu. Ya itu bisa saja nanti dinyatakan bahwa memang ini tidak ada pembanding dan unik, hanya ada satu di dunia di institusi itu. Gitu. Kita bisa saja menyatakan seperti itu, yang penting jelas. Gitu. Tapi kalau memang masih ada dan bisa ada pembandingnya, lebih baik dilampirkan minimal 2 seperti itu. Kalau teknisnya sih ya tentu saja kita hunting seperti biasa ya, entah itu dari publikasi PK ataupun dari profil lembaganya gitu, terkait dengan kompetensi instansi seperti itu. Tadi di bidangnya apa Mas Hendra? Memang hanya di satu institusi itu saja. Ya kita belum tahu saya di bidang ini pengelolaan limbah radioaktif di Batam ya. Oh, rasanya ada Pak, di Jepang ada, nggak mungkin kalau satu. Kalau Elis tadi yang Pak Haryo seperti itu cuma satu. Saya rasa banyak, Jepang ada, Amerika ada. Jadi kita menghubungi misalkan salah satu pembuat software yang lain gitu, bagaimana pembandingnya? Gitu. Kalau itu sih ke lembaga penyelenggaranya saja gitu. Kalau developernya belum tentu mau replay juga ya. Jadi kita ke si instansi penyelenggaranya gitu Mas. Gitu. Jadi misalkan ke bagian administrasi atau apanya yang punya wewenangnya, ke kapusnya lah ibaratnya. Gitu nantinya ya. Soalnya kan nanti yang menugaskan kapus gitu. Yang dari bosnya gitu kan menugaskan. Kalau si engineer mah kan nggak mau tahu dia. Gitu. Tadi hati-hati juga kan kalau memang itu dianggap secret atau confidential, mungkin mereka juga nggak mau open. Pintar-pintar kita saja gitu untuk meng-highlight bidang apanya gitu yang kira-kira masih oke lah. Sebetulnya kami juga kesulitan itu yang recycling karena ini kan masih hot topic dan prospektif banget gitu untuk recycling ini. Kami sempat ditolak berkali-kali yang dari UK atau yang dari mana gitu. Akhirnya dapat lah gitu setelah berkali-kali kami mentebar pesona gitu. Mengirim email ke banyak instansi gitu. Lebih kurang gitu Mas Hendra. Terima kasih pengalamannya Mas. Ya. Ini ada yang di chat ini nanya, saya baca aja ya. Boleh. Jadi dari Fajrin Sidik, bagaimana cara mencari tahu bahwa kampus itu memberikan penelitian jenis tersebut atau apakah tersedia di website atau melalui korespondensi pribadi? Apakah ada saran terkait pencari tempat untuk pelatihan atau untuk tujuannya gitu ya? Gimana nih? Terima kasih pertanyaannya, betul sekali. Tentu tadi di networking itu penting ya. Dulu kami itu salah satu pendekatan itu gara-gara SCKD kan Pak Haryo ya. Dari itu juga penting dari SCKD itu waktu itu ya. Mudah-mudahan masih lanjut ya SCKD. Biasanya ketika ada SCKD masih ya. Masih ya. Oke. Dari networking itu kan akhirnya kita tahu di instansi itu dia ngapain aja, potensinya apa gitu. Tapi ya kalau ternyata kita tidak pernah mengikuti atau terlibat kegiatan SCKD ya hunting mau nggak mau ya melalui entah itu profil si lembaganya ataupun dari jurnal-jurnalnya dan itu terkait dengan bidang kita tentu sangat familiar dengan jurnal di bidang kita kayak tadi itu yang untuk recycling atau tentang baterai pun banyak kita ketika di sana cari-cari pakarnya
bidangnya di bidang ini siapa, kan yang tahu kita gitu. Nah, kita coba cari dari itu ke kontak email si pertama, silakan kontak email si penelitinya dulu, ataupun tadi itu strateginya bisa juga mengontak ke si bosnya si penyelenggara tadi, seperti itu, ke bagian administrasinya lah gitu, entah itu ke kapusnya atau kepala direkturnya, dekannya, ataupun sekretaris dekannya atau apanya gitu. Tapi sebisa mungkin ketika kita membuat cover letter harus ada summary, ada executive summary tadi, ada proposalnya. Jadi kita ke sana itu mau training dengan kegiatan seperti ini, 1 atau 2 halaman. Jadi nggak hanya kosong email saja gitu, tapi harus ada executive summary. Jelaskan bahwa ini adalah kegiatan yang akan disupport oleh pemerintah karena apa kayak gini gitu. Jadi jelas gitu. Kita ke sana nggak bebani mereka gitu. Kita nggak akan jadi gelandangan dalam tanda petik ya Pak Haryo ya. Sangat penting ya, negara maju nggak mau ya kalau kita ke sana nggak bawa duit gitu. Takutnya ntar malah jadi beban gitu, gelandangan gitu. Bahwa ini memang akan disupport dan ini kayak gitu. Mungkin itu lebih kurang ya. Memang banyak cara pendekatannya gitu, tapi tadi itu setidaknya kita bisa hunting pertama kali melalui via jurnal. Kalau kita nggak ada networking jurnal yang terkait, kemudian kita mendekati ke bagian administrasi di instansinya itu, kira-kira gitu. Atau kursi penelitian pun boleh, misalkan kalau memang dia menjawab, kira-kira boleh nggak kalau kami mengadakan pelatihan sekitar 2 minggu gitu. Dan biasanya kan waktu yang kita pilih ini, kegiatan ini ketika summer holiday atau apa, memang kayak gitu. Ketika perkuliahan istirahat libur gitu, jadi mereka pun biasanya nggak keberatan, hampir nggak keberatan, kecuali tadi industri. Kalau industri lain soal ya, industri bisa saja tertutup karena mereka banyak ada kebijakan sendiri ya, yang ya kita maklumi saja ya, karena mereka kan memang profit oriented ya, mereka nggak mau kebongkar gitu. Walaupun misalkan yang ngelamar ini ataupun yang submit ini kan dari lembaga pemerintah, ya mereka tetap curiga gitu, wajar saja gitu. Lebih kurang gitu Pak Haryo. Ya, baik, saya lihat belum ada lagi nih. Ada pertanyaan berikutnya. Oh, ada dari Mas Miliar. Oke, kalau ini saya aja yang jawab ya. Saya tahu nih. Ya, ini kelihatannya ini sebenarnya ini kebijakan dari Ristek Brin ya sekarang. Betul. Jadi kita nggak kompeten untuk menjawabnya. Jadi kalau lihat dari pedoman itu memang kelihatannya memang mereka tidak anti juga untuk kegiatan fisik gitu. Offline, betul. Tidak anti, tinggal bisakah ada rencananya untuk pelaksanaan gimana gitu, ada mitigasinya gitu. Betul sekali, betul. Jadi boleh offline, tapi dengan catatan tadi prokes ketat, betul, dan harus mungkin menandatangani nantinya. Kalau seandainya nanti terjadi sesuatu, Ristek tidak bertanggung jawab, misalkan, karena udah mengikuti prokes tadi. Misalkan ini ada lagi nih dari Edi Kurniawan. Ini Edi Kurniawan dari mana ya? Edi Kurniawan Lipi. Ngapain sih Om Edi? Enggak, maka saya tanya dulu gitu. Oh, ini ada dari Pak Isa Ansori nih. Ya, Pak Isa Ansori silakan. Terima kasih atas waktunya. Ini kita ada beberapa mungkin pertanyaan yang ingin coba konfirmasi gitu. Nah, kalau misalnya kita sebagai peneliti yang benar-benar baru ya, nggak ada peralatan segala macam, tapi kita ingin setup ya kasarannya lab sesuai dengan profil kita yang sudah kita pernah kerjakan di penelitian sebelumnya di pas studi di luar negeri ya. Nah, itu kira-kira bisa kita ajukan model seperti ini enggak ya, Pro itu ya, cari riset pro ya, karena kalau misalnya beda dengan kita yang sudah punya backup fasilitas segala macam, udah established itu kan chance-nya akan jauh lebih gampang lah ya, seperti itu pertama. Terus yang kedua, ini kan modelnya kayak kunjungan pendek seperti itu. Nah, misalnya nih kita misalnya kalau saya kan bidangnya ke device perangkat. Oke, bentar. Ini kan kalau saya kan ini ada bisa di mute. Iya, saya mute. Oke.
Ya. Ya, oke. Nah, terus yang kedua, ini kan misalnya terkait kunjungan gitu. Nah, misalkan kita memanfaatkan ini, model ini, terus nanti kita ke sana, misalnya nanti nitip dibuatkan perangkat apa, terus nanti kita bawa pulang kayak gitu-gitu, kira-kira bisa nggak ya modelnya kalau yang untuk yang riset pusat pun. Jadi sekalian kita pergi ke sana, terus kita bawa prototipe, kita cek di sini. Oke. Ya, makasih. Sebelum menjawab, boleh saya nanya, Pak Isa ini dosen muda ya, dosen baru ya? Iya, Pak. Baru lulus S3 juga? Iya, saya baru 2 tahun kira-kira. Pak Denny minta izin ya, mungkin saya kasih. Jadi ini sedikit saya cerita sedikit perluasan dari overview yang tadi saya ceritakan ya. Jadi gini Pak Isa, ini saya coba lagi saya membandingkan komparasi situasi ya antara luar negeri dan negeri dan gimana kita beradaptasi ya. Jadi kalau di luar negeri itu bagi dosen muda atau asisten profesor ya yang baru masuk ke perguruan tinggi riset itu secara umum memang ada 2 skema pendanaan. Yang pertama ya itu memang biasanya memang dari universitas dapat startup fund. Ya, jadi dosen muda yang istilahnya masuk kampus dengan emang nggak punya barang atau nggak punya lab ya biasanya emang dia akan negosiasi dengan kampus untuk ruangan lab, untuk startup fund gitu. Startup fund ini pun diberikan ya jumlahnya beda-beda, itu negotiable lah istilahnya. Terus kampus untungnya dari mana ya? Kampus untungnya dari tadi yang saya bilang ada namanya overhead cost. Jadi si profesor muda ini diharapkan ketika dia kemudian naik menjadi profesor senior, dari asisten ke associate ke profesor ya, dia bisa mendapatkan grant yang kemudian nanti overhead cost-nya akan masuk ke kas universitas gitu. Nah, jadi nanti kan ada bisnis modelnya gimana gitu loh. Betul. Dan kemudian untuk peneliti untuk asisten profesor itu biasanya emang ada skema khusus ya dari funding agensi, apakah namanya apakah itu NSF atau Department of Energy atau apa yang namanya itu biasa itu early career yang biasanya memang jangkauannya lebih lama, sekitar bisa 4 tahun, bisa 5 tahun, bisa 6 tahun, jadi cukup lama lah. Karena kan biasanya kalau asisten kan belum permanen ya, belum posisi permanen, dia dikasih waktu ya 5, 6 tahun, 7 tahun buat prove themselves, untuk membuktikan dia sendiri. Kalau memang dia berhasil dapat grant selama periode itu, berhasil luluskan mahasiswa PhD atau gimana, dia dikasih posisi permanen. Nah, oke. Jadi ini clear ya. Jadi gimana luar negeri itu masalah ngebangun lab. Sekarang kita balik ke Indonesia. Oh, ini udah deh. Itu yang dilempar aja gitu ya. Enggak juga. Ada beberapa pelajaran yang bisa kita tarik gitu, fine. Nah, kami memang peneliti dalam aja kami datang ke suatu instansi yang kebetulan sudah punya fasilitas atau gimana gitu. Nah, kalau melihat, jadi memang tantangan terbesar bagi peneliti di Indonesia adalah memang ya establish program sendiri, dan itu saya bilang dalam waktu jangka panjang ya 20-30 tahun establish ruangan sendiri atau lab atau fasilitas apapun itu. Nah, kalau untuk dalam kapasitas sekarang ya katakan sebagai peneliti yang masih muda atau apa gitu, nah itu memang pada intinya memang kalaupun kita memang nggak punya kapasitas untuk kita belum bisa punya bukti lah rekam jejak untuk untuk membeli alat mahal atau gimana, itu kan costnya luar biasa ya. Nah, itu yang paling mungkin cukup feasible untuk dilakukan itu memang punya ide itu mungkin melakukan eksperimen atau pengumpulan apa dan mentah, tapi alatnya itu kayak tempat lain yang katanya cukup feasible gitu. Makanya di sini pentingnya ketika kita pulang ke Indonesia punya network baik dengan tempat kita kuliah atau postdoc dulu atau dengan rekan-rekan lain di Indonesia gitu. Nah, dari
jadi kita mulai jualan ide, jualan konsep atau bawa bahan mentah sedikit, ada keluaran. Nah, dari situ nanti dari yang kecil-kecil ngebangun track record untuk dapat yang lebih besar, untuk yang dapat major grant gitu. Jadi memang it's not apple to apple ya, kita bicara antara negara sudah maju dengan negara yang masih kayak, tapi intinya memang situasinya berbeda. Tapi kita perlu tahu gimana komparasinya gitu. Tadi terus pertanyaan kedua apa tadi, panjang mas? Yang pertama tadi saya jawab. Yang terkait ini Pak, kalau untuk yang riset pro ini kan modelnya kunjungan ya. Nah, nanti kira-kira bisa nggak kita sekalian kunjungan, sekalian di sana dibuatin prototipe gitu misalnya, nanti kita bawa pulang gitu untuk kita pakai di Indonesia. Jadi kalau kita ambil model generik ya, mau kunjungan mau DAAD atau Fulbright, itu kayaknya emang negosiasi aja sih pihak host gimana lihatnya ya. Betul. Jadi saya tambahkan sedikit kalau Mas Ista. Jadi kalaupun ini kunjungan, tadi kita ada target ya. Jadi betul-betul melakukan riset saya di sana. Gitu. Jadi tadi ada bisa, kalau ini kebetulan yang saya pilih kan TMC, ya, tailor made course. Kalau yang individual immersion tadi bisa sampai 6 bulan. Itu udah mirip postdoc. Seperti itu. Jadi memang ada target. Risetnya bukan hanya sekedar kunjungan yang nggak jelas dari target. Makanya tadi silabus itu benar-benar dievaluasi, nggak sembarangan gitu. Bukan hanya sekedar untuk jalan-jalan, nggak bisa gitu. Tadi pun harus ada approval dari yang orang expert untuk silabus kita tadi, walaupun tadi cuma seminggu atau 2 minggu misalkan. Kalau memang dianggap ngaco itu nggak bisa gitu. Intinya itu. Kalau untuk riset pro, sekali lagi tadi untuk nomor 1, mohon maaf, ini untuk pengaju harus dari LPNK. Jadi bukan dari universitas ataupun dari industri gitu. Jadi kalau Mas Isa mau kerjasama kolaborasi silahkan, misalkan kita bareng-bareng. Tapi sekali lagi untuk fokus risetnya harus yang mendukung kegiatan LPNK tadi gitu. Karena ini kan memang misinya BRIN ya, atau Ristek BRIN gitu. Ristek gitu. Itu apa nih yang kira-kira yang ada relevansinya dengan si LPNK tadi, dengan Lipika, BPTK, atau Batan kemana gitu, yang kira-kira spesifik yang bisa mendukung itu. Misalkan kayak tadi Mas Hendra ya, itu udah jelas sangat-sangat ini untuk bagaimana mengolah radiasi nuklir misalkan. Nah, mungkin ada teman-teman juga dari ITB yang memang paham terkait itu, tentang termoelektrik material atau apapun yang memang bisa mengisolasi gamma ray atau apapun terkait itu gitu. Itu bisa kolaborasi. Tapi sebagai pengusulnya harus dari Mas Hendra, harus dari Batan, seperti itu ya, kira-kira gitu Mas. Sama satu lagi mungkin Mas ya, berarti kalau lihat yang skema tadi kan ada kita bisa melakukan riset segala macam ya. Nah, betul. Dari budgetingnya itu berarti misalnya nih dari pihak luarnya itu kasih biaya, misalnya kalau misalnya kita ingin mengajukan pembuatan prototipe ya, nah itu nanti dari instansi yang di luar yang ingin kita tuju itu mereka minta biaya sekian, itu bisa di ini ya, berarti itu proposalnya masuk, bisa kita masukin ya komponen tadi ya. Itulah ketika di membuat RAB itu pentingnya. Dan tadi jadwal tadi, nah di jadwal tadi itu ngapain aja, misalkan kita tadi itu tuition fee sekian itu karena kita sudah ngitung, karena kita bakal menghabisin banyak material di sana. Kita kan mau develop material juga kan, baterai. Itu kan nggak murah. Gitu. Menguji juga sama kayak di LIPI juga kan, kita ada jasa pengujian untuk baterai, untuk material dan lain-lain kan, karakterisasi. Kalau dirupiahkan itu sekian, jadi kita benar mengestimasi. Gitu. Nah kayak tadi mendevelop pun ya sama, kita hitung gitu, kira-kira berapa. Nah untuk membawanya nanti ke Indonesia bagaimana? Nah itu aturan imigrasi ya Mas Aryo ya. Apakah dibolehkan atau tidak? Silahkan kalau itu. Intinya sih ya silakan, mungkin negosiasi saja dengan kampusnya. Dulu juga kami agak ketakutan membawa baterai coin cell dan dari sana yang sudah kami develop gitu. Bawa yuk kita untuk kenang-kenangan. Nggak usah lah gitu. Takutnya di bandara terlalu masalah lagi gitu. Itu aja sih, kalau memang tadi ada dokumen pendukung untuk membawa material ataupun tadi alat yang lebih aman ke negara kita, ya silakan aja. Oh ya, ini Mas saya ketaruh di chat, jadi itu membuka akses ke fasilitas riset untuk kerjasama.
Jadi kalau tadi kan belum punya lab, punya apa ini coba. Jadi LIPI ada beberapa alat, ada komputer, ada alat analisis, ada apa gitu. Nanti coba dilihat kalau ada yang bisa dipakai. Kita Paisa gitu. Jadi kan ini coba lah. Nah itu ada macam-macam alat. Saya nggak tahu deh, saya bukan orang eksperimen. Iya. Tapi kalau ada alat karakterisasi betul tadi Sam atau untuk karakterisasi material ataupun ada ya high performance computing. Ya siapa tahu ada yang cocok atau buat ketika yang lain gitu. Jadi itu juga ini juga contoh misalkan saya nggak punya SEM, misalkan saya mau meneliti A tapi nggak punya SEM, tidak punya alat, coba lihat di sini ada yang bisa dipakai nggak, terus kan lihat alatnya udah ada, sekarang tulis proposalnya gitu. Tuh, jadi nggak terbantu lah. Ada ini juga kalau ada kos kan juga ada kos di sini kan, kos pemakaian bisa buat ada PMK-nya betul ada. Seperti tadi, jadi memang di RAB itu ya gampang-gampang susah. Kalau kita udah tahu aturannya, RAB-nya itu berarti bisa untuk pengeluaran dalam negeri juga atau cuma luar negeri aja tadi ya? Maksudnya untuk enggak, ketika kita di sana saja kan. Sana tuh ya. Ini kan iya ketika di sana. Ini bukan untuk kalau yang kegiatan dalam negeri ya berarti full yang dalam negeri berarti. Kan tadi atau kan dalam negeri kan atau yang luar negeri. Ada beberapa tadi dalam daring luar negeri, bukan dua-duanya kayaknya. Dipilih satu aja. Gitu kalau terima kasih banyak Pak. Ya sama-sama. Pertanyaan dari Pak Edi Kurniawan. Sama Pak Heru ya, itu saya lihat juga sama ya. Ya, call for proposal tiap bulan apa Pak? Sepertinya berubah-ubah tiap tahun. Oh iya, itu jadi gini loh, ya namanya orang yang punya duit bisa semuanya. Oke Kak, tapi gini. Jadi saya lagi mau coba membandingkan situasi sama di Indonesia sama dalam negeri ya. Biasanya itu kalau di perguruan tinggi atau instansi yang baik itu ada kayak namanya kayak LPPM lah, lembaga penelitian masyarakat. Dan dia itu biasanya yang terima kayak panggilan untuk proposal, call proposal, CFP atau solicitation proposal dari segala funding Inggris. Nah tuh dia tuh kalau dapat panggilan gitu langsung di-blast semua peneliti gitu di kampus gitu. Kayak kalau di instansi juga saya dari LIPI itu kadang suka terima kan disposisi ke Mistek kirim ke LIPI, ada betul di blasting. Tapi intinya memang ya selain kita nggak bisa nunggu, kita tuh gini saya kira kita semua sebagian besar udah pernah ngerasain nyari beasiswa ya. Pernah ya, beasiswa dari luar negeri, dari dalam negeri, dan kuncinya tuh kalau antara grant proposal sama beasiswa tuh mirip. Kita nggak bisa nunggu. Mirip. Nggak bisa nunggu, harus proaktif. Jangan nunggu, syarat TOEFL berapa? Enggak, ikut tes TOEFL dulu. Kayak gitu, proaktif. Jangan nunggu yang buka beasiswa di mana, enggak. Itu kalau itu udah telat. Siapin bahan-bahan, siapin CV, siapin statement, siapin nilai TOEFL-nya, kalau perlu diari, kalau udah buka siap langsung. Tinggal karena bisa anytime tadi ya Mas Aryo ya. Iya, bisa anytime. Gitu loh. Sebenarnya ya secara umum kayak kalau yang program-program besar ya itu udah ada tertentu, misalkan kayak Pugat itu selalu sekitar dari sampai tutup akhir November tiap tahun. Kalau yang DAAD lain lagi tuh, sama juga kayak 31 Oktober kalau DAAD. Dengan DAAD yang Torai lain lagi, Torai itu kayak Agustus ya. Yang lain itu, tapi intinya kalau yang lembaga yang besar-besar tuh udah rutin gitu loh. Macam-macam, Uni Eropa lain lagi gitu. Jadi harus bikin tabulasi aja, yang buka ini kapan, terus lihat gitu. Yang memang harus rajin, nggak bisa pasif, nggak bisa. Iya. Tadi makanya websitenya udah saya share, silahkan anytime bisa dicek. Betul. Datang Pak Bu Fira. Siapa? Bisa pasif. Jadi menjawab ya untuk Pak Edi Kurniawan sama Pak Heru ya.
Kalau tahun depan saya nggak tahu, itu tergantung Kemenristek. Brin. It is above apa? Itu di atas grade-nya gaji saya buat tahu masih ada atau saya belum nyampe buat tahu hal itu. Baik. Ada lagi? Ada lagi? Sudah jam 11. Tidak ada. Saya kira kita bisa mulai saja. Penjelasan tugas yang lebih detail, Pak Haryo. Boleh, coba. Mas Johar ya jelasin ya, atau Pak Haryo ya? Pak Haryo mungkin. Sebentar. Saya juga coba saya aja yang ngomong. Emang coba ya sih saya telangin aja deh. Boleh dong ya? Di share aja Pak Haryo. Enggak, yang punya itunya bukan saya. Oh, silakan Mas Johar yang share. Nanti kita kirim lagi setelah acara ini ya ke peserta, jadi nggak itu ya. Oke.